Saya menangis atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya. Nostalgia. Dulu gua kesini juga naik motor kan 2019 Oktober mualaf sama ini. Bajunya ini 2019 Oktober saya pakai baju ini udah 5 tahun berarti. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh nih. Makanya ada agenda apa kira-kira ini? Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan rutin ya. Saya di Pondok Pesantren Nurul Huda Yakin di bawah kepemimpinan Kiai Haji Al-Bukhari. Pondok pesantren ini sangat bersejarah karena 2019 Oktober saya bersyahadat memeluk agama Islam di pondok pesantren ini. Itu hari Kamis pas malam Jumat pas Maulidan. Pas Maulid tahun lalu saya kurban juga di sini. Jadi sudah saya niatkan setiap tahun saya harus berkurban di pondok pesantren ini karena ini cikal bakal lahirnya John LBF dengan hidup yang baru di pondok pesantren ini. Dan ini spesial tahun ini saya tadi buka lagi lemari saya mau pakai ini yang paling bersejarah nih, baju koko ini. Dulu saya mau masuk di depan takut karena nggak punya duit, nanya ke Kiai ini mau mualaf saya harus bayar berapa, dimarahin sama Kiai, antum mualaf antum yang harus saya kasih hadiah, bukan antum yang ngasih hadiah buat kita gitu. Masya Allah, jadi Allah angkat derajat saya luar biasa. Sekarang bisa mempekerjakan ratusan karyawan, hampir 500 sekarang karyawan saya, Masya Allah. Tapi berapa sapi? Ini total kan 4 hari ini. Tahun ini saya beli 4, tapi yang di sini ada 1, ada beberapa kemarin juga kita kirim sapi ke pesantren Nurul Huda Yakin. Ada juga yang dikurbankan untuk di karyawan juga, yang hari ini seremonialnya yang saya bisa hadir di sini karena kan serentak potongnya. Yang berapa kilo bang di sini bang? 1 ton. Tapi berapa 1 ton. Kira-kira bang? Berapa juta itu harganya? Waduh. Spill nggak ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Henry Kurnia Adi atau yang lebih dikenal dengan nama John LBF, berkurban di Pondok Pesantren Nurul Hudayadin daerah Tangerang. John datang bersama istri dan sang putra dengan mengendarai sepeda motor. Ini timbangannya 1 ton 9 kilo sih. Ya, yang pasti Idul Adha mengajarkan kita nilai ketakwaan, ketaatan, keikhlasan. Ya, kurban itu kan kalau kita nggak ikhlas, ya agak berat ya. Tapi bagaimana kita sebagai umat kita selalu memegang teguh prinsip dan keyakinan bahwa setiap hari kita dapat rezeki dari Allah, itu ya kita harus berbagi gitu. Kalau orang banyak tanya, John LBF amalannya apa? Amalan saya berbagi. Jadi ya ini bukan untuk apa-apa. Di momen ini saya ingin mengajak orang-orang kaya di luar sana, pengusaha-pengusaha di luar sana, yuk banyakin berbagi, karena harta yang bisa kita bawa mati adalah harta yang sudah kita bagikan untuk menolong sesama. Ini tujuan saya untuk memotivasi, bukan untuk ria. Udah 2 tahun lebih ini saya jalanin. Setiap hari saya selalu bawa uang cash nilainya 10 juta dan nyampe rumah harus habis. Kalau belum habis saya harus bagiin ke security, ke petugas kebersihan, ke orang-orang yang kita lihat nggak mampu. Karena ketika kita kasih nih, mungkin buat kita uang 50.000, 100.000 itu bukan nilai yang besar, tapi ketika kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan di jalan 50.000, dia sampai Masya Allah, terima kasih Allah, terima kasih, doain segala macam, kita diberi doa sehat, panjang umur dan lain-lain. Itu luar biasa, karena mungkin beras di rumah dia lagi habis, tiba-tiba kita kasih 50.000, kita kasih 100.000, kayak gitu. Jadi yuk semuanya, Idul Adha mengajarkan kita untuk jangan lupa berbagi dan selalu berbagi.
John LBF berkurban 1 ekor sapi limousin seberat 1 ton 9 kilo. John LBF disambut langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hudayadin, Kiai Bukhori. Ternyata John LBF punya kisah kedekatan tersendiri dengan Pondok Pesantren Nurul Hudayadin. Di tempat inilah pada tahun 2019, John LBF datang untuk menjadi seorang mualaf. Ya, jadi momen sakral tadi yang kita lalui proses kurban, saya menangis itu karena menangis bahagia. Saya nggak ngebayangin dulu, karena ini benar-benar saya lagi pakai kostum ini baju yang saya gunakan waktu saya syahadat di Pondok Pesantren Nurul Hudayadin tahun 2019 bulan Oktober. Saya menangis atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya. Saya bisa angkat derajat keluarga saya. Mama saya yang dari kecil nggak pernah punya rumah. 2021 saya beli rumah, bisa beli cash, saya bangun dengan bagus. Orang tua saya sekarang punya rumah di dunia ini. Saya bisa bahagiain orang tua saya mumpung masih hidup, kedua orang tua saya. Dan setiap tahun saya bisa diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah, dan saya bisa berkurban tahun ini alhamdulillah lebih banyak lagi. Jadi saya menangis tadi, menangis wujud rasa syukur yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, atas nikmat rizki, atas nikmat sahabat, saudara, keluarga, orang tua diberi kesehatan, mertua semuanya, jadi anak-anak, istri semuanya sehat. Itu yang tadi ekspresi saya sampai menangis sampai seperti itu, benar-benar apa ya, terharu atas nikmat dan kebesaran kasih sayang Allah pada hidup saya. Saya ini seorang pendosa lah, kalau boleh dibilang masa lalu saya itu benar-benar kelam gitu, berdosa. Tapi ternyata yaitu tadi Allah, siapapun yang benar-benar berniat baik, Allah kasih jalan. Ya alhamdulillah dari awal saya bertemu beliau ini kan, pertama ini orang takut ragu masuk ke dalam pesantren waktu itu ya, hari Kamis sore. Tapi alhamdulillah ya kita ngobrol. Takutnya karena nggak punya duit, bingung kalau mau mualaf tuh harus bayar apa enggak gitu. Kita nggak ada lah, ya kalau perlu kita yang ngongkosin, tapi nggak sampai sih ngongkosin. Makanya tadi begitu Bang John turun dari motor, dia pakai baju ini, saya ingat nih, ini baju yang dulu dia pakai, baju koko ya, yang dia pakai masuk Islam malam Jumat waktu itu kita baca Maulid. Alhamdulillah bukti keberkahan Allah, Allah buka pintu rizkinya buat beliau. Jadi seorang John LBF yang tadinya saya kenal hanya joki burung, sekarang bermanfaat buat orang banyak. Memang selalu kita pesan khairun nas itu anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, saya juga bersyukur hari ini masih diingat sama beliau, dan memang beliau orang yang nggak pernah lupa sama siapapun, yang ya ibarat kata orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Beliau dengan orang tuanya saja hubungannya masih sangat baik, sangat takzim, sangat hormat. Ya, itu yang membuat saya salut. Alhamdulillah hari ini beliau berkurban di pesantren Yadin ini sapi yang sangat besar, 1 ton ya, tadi malam, dan tadi sudah kita sembelih, disaksikan kita sama-sama para santri semuanya, dan luar biasa, mudah-mudahan berkah. Ya, beliau ini ada hajat selain kesuksesan usaha semuanya di segala bidang. Ya, beliau juga katanya pengen punya program, mau punya anak lagi nih, kita doain mudah-mudahan segera punya momongan lagi. Dan juga programnya yang nggak kalah pentingnya, beliau mau berangkat haji ya. Sebenarnya tahun ini mau berangkat, tapi ya itu lagi, itu tadi bahwa mungkin tahun ini masih banyak kesibukan, dan Allah juga pandang lebih bermanfaat belum haji dulu. Nah, tahun depan sudah diniatkan, kita doakan mudah-mudahan Dari sekarang beliau bisa berhaji ya, di haji yang mabrur tahun depan insyaallah.